Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas berkat dan nikmat-Nya pada kesempatan ini kami dapat mempresentasikan materi yang berjudul Kode Etik ASN dalam literasi digital, yaitu Digital Ethic dan Digital Culture. Di era transformasi digital saat ini, aparatur sipil negara tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, tetapi juga harus memahami etika dan budaya digital dalam setiap aktivitasnya. Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta menjadi teladan dalam berinteraksi di ruang digital. Dan melalui presentasi ini, kami akan membahas pentingnya penerapan kode etik ASN dalam dunia digital, bagaimana etika digital membentuk perilaku yang bertanggung jawab, serta bagaimana budaya digital yang positif dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Sebelum memasuki materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kami. Untuk slide-nya bisa next. Anggota kami terdiri dari 5 anggota: Wahyu Eka Nugraha, Waletian Yuvintas Dilaila, saya sendiri, Buni Aswari Jati, Fitria Ayu Naswita, dan Gilang Rohmanuddin. Next. Baik, pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga harus memahami bagaimana berperilaku secara etis dan bertanggung jawab di ruang digital. Transformasi digital menuntut ASN memiliki literasi digital yang baik, kemudian kode etik ASN yang selama ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik juga harus diterapkan dalam aktivitas digital. Dengan demikian, ASN dapat menjadi teladan dalam menciptakan ruang digital yang aman, profesional, dan berintegritas. Next. Nah, berangkat dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan dalam presentasi ini. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah satu, yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi digital bagi ASN. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan kode etik ASN dalam era digital. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan digital etik. Kemudian keempat, apa yang dimaksud dengan digital culture atau budaya digital. Kemudian kelima, bagaimana implementasi digital etik dan digital culture pada petugas pengamanan rumah tahanan negara dalam pelaksanaan sehari-hari. Kemudian terakhir, itu tentang bagaimana keterkaitannya dengan nilai ASN berakhlak. Nah, melalui pembahasan ke-6 rumusan masalah ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika dan budaya digital sebagai bagian dari profesionalisme ASN di era transformasi digital ini. Baik, pada slide ini dijelaskan tujuan dari penyusunan materi ini. Tujuan pertama adalah untuk menjelaskan konsep literasi digital bagi ASN sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tujuan kedua yaitu menjelaskan konsep digital ethics dan digital culture sebagai dua pilar penting dalam literasi digital yang mendukung perilaku ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, materi ini bertujuan menjelaskan bagaimana penerapan kode etik ASN dalam ruang digital, baik saat menggunakan media sosial maupun platform digital lainnya. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan memberikan gambaran implementasi digital ethics dan digital culture pada petugas pengamanan rutan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan informasi dan citra institusi. Terakhir, materi ini bertujuan menghubungkan konsep literasi digital dengan nilai-nilai ASN berakhlak,
sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Next. Materi ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi ASN. Yang pertama, dapat menambah wawasan dan pemahaman ASN mengenai pentingnya literasi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas di era digital. Kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika dalam menggunakan teknologi dan media digital sehingga ASN dapat lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital. Ketiga, mendukung peningkatan profesionalisme ASN melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan aturan, norma, dan kode etik yang berlaku. Dan yang terakhir, mendorong terbentuknya budaya digital yang positif, produktif, serta bertanggung jawab di lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Next. Literasi digital bagi ASN. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ASN, literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting karena hampir seluruh proses kerja saat ini telah memanfaatkan teknologi digital. Literasi digital terdiri dari 4 pilar utama. Pilar pertama adalah digital skills, yaitu kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat, aplikasi, dan platform digital untuk mendukung pekerjaan. Pilar kedua adalah digital ethics, yaitu kemampuan memahami norma, etika, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Pilar ketiga adalah digital safety, yaitu kemampuan menjaga keamanan data, privasi, serta melindungi diri dari berbagai ancaman digital. Dan pilar keempat adalah digital culture, yaitu kemampuan membangun budaya digital yang positif, produktif, serta sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Keempat pilar ini saling melengkapi dan menjadi dasar bagi ASN untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu kode etik ASN dalam era digital. Yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi negara dan institusi. ASN wajib melindungi data, dokumen, dan informasi yang bersifat rahasia agar tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang belum terverifikasi. ASN harus memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. ASN harus menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial dan menghindari ujian kebencian, provokasi, maupun konten yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi. Yang keempat, menjaga citra institusi dalam setiap aktivitas digital. Sebagai representasi pemerintah atau instansi, ASN harus menjaga nama baik lembaga dalam setiap aktivitas di dunia digital. Yang kelima, menghormati privasi rekan kerja dan masyarakat. ASN wajib menjaga dan menghormati data pribadi orang lain serta tidak menyebarluaskan informasi pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang keenam, tidak menyalahgunakan akses teknologi untuk kepentingan pribadi. ASN harus menggunakan fasilitas, sistem, dan akses teknologi yang diberikan untuk kepentingan pekerjaan dan pelayanan publik, bukan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, pilar digital ethics. Digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, dan menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 prinsip, yaitu pertama, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap aktivitas dan konten yang dibagikan di ruang digital. Yang kedua, kejujuran. ASN menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, privasi.
ASN harus menghormati privasi orang lain dan menjaga kerahasiaan data pribadi maupun institusi. Keempat, kesopanan. Menjaga etika dan kesopanan dalam setiap interaksi komunikasi digital. Yang kelima, integritas. Menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya yaitu digital culture. Pengertiannya yaitu digital culture merupakan budaya memanfaatkan teknologi secara produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Terdapat 5 karakteristik budaya digital yaitu kreatif. Kreatif berarti mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan ide, karya, dan solusi baru yang bermanfaat. Yang kedua, inovatif. Inovatif adalah kemampuan mengembangkan atau memperbarui ide pokok, produk, maupun layanan dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif berarti mampu bekerja sama dengan orang lain melalui platform digital untuk mencapai tujuan bersama. Teknologi memungkinkan kerjasama tanpa dibatasi jarak dan waktu. Yang keempat, produktif. Produktif berarti menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, efisien, dan menghasilkan karya atau pekerjaan yang bermanfaat. Yang kelima, bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti menggunakan teknologi digital secara etis, aman, dan sesuai aturan. Pengguna digital harus memahami dampak dari setiap tindakan yang dilakukan di dunia maya. Selanjutnya, keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak. Pada slide ini dijelaskan keterkaitan antara transformasi digital dengan nilai dasar ASN berakhlak. Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, ASN dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aktivitas digital. Nilai berorientasi pelayanan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan efisien. Yang selanjutnya adalah nilai akuntabel, tercermin melalui tanggung jawab terhadap setiap informasi dan data yang dipublikasikan agar tetap akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai kompeten mengharuskan ASN terus meningkatkan kemampuan digital dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang selanjutnya adalah nilai harmonis, diterapkan dengan menjaga komunikasi yang santun serta menghormati perbedaan dalam ruang digital. Sementara itu, nilai loyal diwujudkan dengan menjaga nama baik instansi dan negara dalam penggunaan media maupun teknologi informasi. Selain itu, nilai adaptif menuntut ASN untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi secara berkelanjutan. Terakhir, nilai kolaboratif diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kerjasama, koordinasi, dan sinergi antar pegawai maupun antar instansi. Dengan demikian, penerapan teknologi digital harus berjalan seiring dengan internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak agar tercipta pelayanan publik yang profesional, modern, dan berintegritas. Yang selanjutnya adalah implementasi pada petugas pengamanan rutan. Slide ini menjelaskan bagaimana penerapan etika digital dan nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas pengamanan di rumah tahanan negara. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, petugas pengamanan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerahasiaan informasi serta menggunakan teknologi dan media sosial secara bijaksana. Salah satu bentuk implementasinya adalah menjaga kerahasiaan data narapidana dan informasi keamanan yang bersifat terbatas. Informasi tersebut tidak boleh disebarluaskan
kepada pihak yang tidak berkepentingan karena dapat menimbulkan resiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rumah tahanan negara. Selain itu, petugas juga tidak diperkenankan memposting foto maupun video area terlarang yang dapat mengungkapkan kondisi keamanan rumah tahanan negara. Penggunaan sosial media harus dilakukan secara bijak, profesional, dan tetap memperhatikan kode etik ASN serta aturan yang berlaku. Melalui perilaku digital yang bertanggung jawab, petugas turut menjaga citra positif institusi di ruang digital. Sikap ini mencerminkan nilai akuntabel dalam menjaga informasi, loyal terhadap instansi, serta adaptif dalam memanfaatkan teknologi secara tepat dan aman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, petugas pengamanan tidak hanya menjaga keamanan fisik rumah tahanan negara, tetapi juga menjaga keamanan informasi dan reputasi institusi di era digital. Oke. Selanjutnya studi kasus dan analisis. Pada studi kasus ini terdapat seorang petugas rumah tahanan negara yang memposting foto area terlarang di media sosial, misalnya pos pengamanan dan menara tau atau ruang penyimpanan senjata dan peralatan keamanan, atau denah tata letak bangunan yang ada di urutan. Meskipun dilakukan tanpa yang merugikan, tindakan tersebut menimbulkan pelanggaran etika profesi serta berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan karena informasi yang bersifat terbatas menjadi dapat diakses oleh publik. Jika dianalisis lebih lanjut, akar permasalahan utama dari kasus ini adalah masih rendahnya literasi digital dan pemahaman mengenai batasan penggunaan media sosial bagi ASN. Kurangnya kesadaran terhadap risiko penyebaran informasi sensitif menyebabkan petugas tidak mampu mengidentifikasi bahwa konten yang dibagikan memiliki konsekuensi terhadap keamanan organisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah preventif melalui pelatihan literasi digital, sosialisasi kode etik, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai tanggung jawab dan etika dalam memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan disiplin digital ASN melalui penyusunan pedoman penggunaan media sosial yang jelas, pemberian pembinaan berkelanjutan, serta penerapan sanksi yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Dengan langkah tersebut diharapkan seluruh pegawai mampu memanfaatkan media digital secara bijak, menjaga rahasia informasi, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selanjutnya, terakhir untuk kesimpulan dan saran, digital ethic dan digital culture merupakan dua pilar penting dalam literasi digital ASN yang berperan dalam membentuk perilaku penggunaan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan profesional. Melalui pemahaman yang baik terhadap kedua aspek tersebut, ASN diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital secara bijaksana serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etika maupun risiko keamanan. Dalam konteks petugas pengamanan rumah tahanan negara, penerapan etika digital memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keamanan informasi, perlindungan data, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, setiap aktivitas digital harus senantiasa berlandaskan nilai-nilai ASN berakhlak sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Pemahaman tersebut menunjukkan penguatan digital etik dan digital culture tidak hanya menjadi kebutuhan individu ASN, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi digital yang profesional, transparan, adaptif, dan terpercaya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah konkret yang didukung oleh seluruh unsur organisasi. ASN perlu terus meningkat kompetensi digital melalui pembelajaran dan pelatihan yang berkesinambungan, sementara instansi perlu memperkuat budaya keamanan informasi serta melakukan sosialisasi etika digital. Selain itu, setiap ASN harus menjadi teladan
dalam penggunaan media digital yang bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga penguatan budaya digital benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya kerja organisasi profesional, adaptif, dan berintegritas. Demikian presentasi mengenai digital ethics dan digital culture yang dapat kami sampaikan. Dari penerapan kedua aspek tersebut, diharapkan ASN mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Semoga materi ini dapat membekal dalam membangun budaya kerja digital yang profesional, aman, dan berintegritas. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.